Gue mau ketemu lu sebagai Jane. Kenapa ya Akila nggak pegangan ke gue? Kalau rasa itu benar, mau HTS, mau pacaran, pasti akan ketemu di komitmen yang sama, pernikahan. Akila memutuskan menemui Dokter Alma untuk memahami perubahan di perasaannya. Sementara itu, Fata bersiap bertemu dengan Jen. Awalnya hanya sebatas urusan misi masing-masing, tapi mungkinkah tanpa disadari, pertemuan ini justru jadi pelarian hati Fata dari cinta lama dan cinta baru yang sama rumitnya? Saat jam pelajaran berlangsung, Fata justru memilih tetap di taman sekolah, duduk sendirian aja, hanya ditemani isak tangis yang nyaris nggak terdengar. Karena Fata tahu di saat yang sama, orang tuanya sedang mempercepat percayaan mereka secara agama. Biasanya Fata akan mencari Zara, bersandar di bahunya, meluapkan semuanya tanpa sisa. Tapi kali ini keadaan memaksa mereka untuk menjaga jarak. Fata pun sadar, mendekat hanya akan menambah rumit. Belum lagi rasa bersalah yang diam-diam menekan terkait perasaannya pada Akila yang ternyata masih belum benar-benar selesai. Dan Fata pun tahu tak pantas juga lah dong mencari Akila yang kini udah menjadi tunangan Harry, walaupun hanya untuk menenangkan hatinya yang kacau. Di kelas sesekali Zara melirik bangku Fata yang kosong. Ada cemas yang sempat singgah, tapi cepat ditepisnya karena Zara percaya Fata pasti bisa melewatin semuanya. Berbeda dengan Mohan yang justru yakin kegudahan Fata nggak lain karena perasaan lama yang belum tuntas. Hingga bel pulang berbunyi, suasana justru terasa ganjil. Akila berjalan tergesa-gesa, nyaris nggak mempedulikan Harry yang ada di belakangnya. Wajah Akila kelihatan gelisah, matanya ya seperti sedang mencari seseorang. Besar kemungkinan Akila sedang ingin tahu keberadaan Fatah. Sedangkan Harry hanya bisa menatap Akila dengan bingung. Harry sih belum nyampe terfikir guys, bahwa tunangan yang ia jaga sepenuh hati mungkin sedang mencari sosok masa lalunya. Meskipun begitu, Harry tahu ada yang berubah. Namun Harry memilih diam, mungkin karena di sudut hati Harry terselip rasa bersalah karena nggak mampu membantu kesulitan papa angkatnya Akila. Gak lama Zara pun keluar gedung dengan tatapan serupa, seakan mencari sesuatu yang bahkan Zara sendiri gak yakin apa. Mungkin mencari Akila yang biasanya ceria menyapanya, mungkin mencari Fata yang tadi menghilang begitu aja dalam kelas, atau mungkin hanya menunggu ojek online yang baru aja ia pesan. Gak ada jawaban pasti guys, gak ada suara hati. Zara hanya berdiri di depan portal satpam, diam menunggu. Kemudian Mohan lewat nih membonceng Raisa. Pemandangan yang ia lihat justru sedikit menenangkan hatinya. Seenggaknya Zara masih seperti tadi pagi, tenang, ceria, seolah nggak lagi tenggelam dalam masalah dengan Fata. Bahkan di kelas tadi, Zara sempat aktif menjawab pertanyaan dari guru. Dengan dukungan dari Papa dan Noel, Zara kini benar-benar menjadi dirinya sendiri, Rose yang bebas menentukan langkahnya. Namun kebebasan kecil ini ternyata nggak sepenuhnya membawa damai guys, karena di mata Vio, Zara justru berubah menjadi ancaman baru. Entah ya masalah mental apa yang sedang dialamin Vio, hingga Vio merasa hanya dirinya yang pantas mendapatkan beasiswa kuliah itu. Bagi Vio, beasiswa adalah jalan untuk tetap mandiri, untuk nggak perlu tinggal dengan orang tuanya. Tapi alih-alih fokus mengejar impiannya, Vio justru tenggelam dalam amarah pada Vicky dan kini pada Zara yang ia anggap sebagai saingan. Beralih di kediaman Alveric, Matthew kembali menekan Blade untuk menemui Fata dan mencari tahu apa hubungan sebenarnya antara Fernandez dan Axel. Seharusnya ini tugas sederhana bagi seorang Blade, tapi kali ini berbeda. Perasaan Blade pada Fata nggak lagi sama. Ada sesuatu yang tumbuh diam-diam di hatinya. Perasaan yang terus ia tekan, seolah nggak boleh ada. Setiap kali menatap lukisan dirinya sebagai Jenny, pikirannya tanpa izin kembali pada momen manis di hari itu. Hangat tapi sekaligus melemahkannya. Masalahnya untuk saat ini, Blade nggak ingin menjadi gadis rapuh. Blade tahu tugas tetaplah tugas, dan kali ini Blade harus berhasil. Maka Blade menekan tombol panggil menghubungi Fata. Panggilan itu datang seperti jawaban atas kekacauan di hati Fata, seolah semesta tahu Fata sedang butuh pelarian dari segala yang menyesakkan. Dengan OCD yang membuatnya terobsesi menyelesaikan segala hal, ditambah julukan duta empati yang melekat padanya, Fata nggak pernah benar-benar bisa berhenti peduli. Menurutnya, jika ia gagal menyatukan orang tuanya, maka seenggaknya harus berhasil dalam misi lain, membantu Blade pulang sebagai Haruna, kembali pada kedua kakaknya, yaitu menjadi semacam penebusan bagi dirinya sendiri. Maka tanpa ragu, Fata menerima panggilan itu. Ia setuju untuk bertemu lagi dengan satu syarat, Blade harus datang sebagai Jenny. Blade terdiam guys, ada kesal yang sempat menyelinap. Tapi anehnya, jauh di dalam hatinya, Blade justru menyukai syarat itu. Bukan hanya karena Fata, tapi karena saat menjadi Jenny, ia bisa menjadi dirinya sendiri. Lebih ringan, lebih bebas seperti remaja biasa tanpa beban identitas yang mengikat.
Usai teleponan, Fatah keluar dari gedung sekolah dengan langkah yang jauh lebih hidup. Pas kebetulan rupanya Harry belum pulang, maka Fatah menyampaikan rencananya untuk melanjutkan misi menyadarkan Blade. Alasannya sederhana, nggak ingin terus gelisah hanya karena membiarkan sesuatu menggantung. Harry tentu aja ya sangat berterima kasih. Ia bahkan belum menyadari guys bahwa sosok di hadapannya inilah yang semalam mengusik pikiran dan perasaan Akila tentang masa lalu mereka. Dan jika suatu hari nanti Harry tahu, apalagi di saat itu Akila justru berbalik memilih Fatah, maka mungkin kemarahan itu hanya bisa ditelan sendiri, terhalang oleh rasa utang budi jika nantinya Fatah benar-benar berhasil membawa Blade pulang sebagai Haruna. Dalam perjalanan pulang, ada kemungkinan Harry sempat berniat nih menceritakan rencana Fatah tadi ke Akila. Tapi niat itu perlahan memudar guys. Harry merasakan perubahan besar pada sikap sang tunangan. Akila lebih banyak diam, tenggelam dalam pikiran sendiri. Bahkan hal kecil seperti berpegangan di pinggang Harry yang biasanya begitu alami, kini nggak lagi ada. Harry mencoba memahami, mungkin Akila masih memikirkan masalah Papa Michael atau stres karena acara launching PH besok. Harry memilih percaya pada kemungkinan yang lebih sederhana daripada menghadapi kenyataan yang lebih rumit. Sesampainya di rumah Akila terlihat semakin gelisah guys. Bahkan langsung meminta izin masuk kamar begitu aja tanpa banyak kata. Jelas Tante Rita pun ikut merasa ada yang gak beres. Di sisi lain, Harry menyempatkan diri bertemu Tante Mayang. Dengan hati berat ya, Harry menyampaikan bahwa ia gak bisa membantu melalui sosok orang hebat yang sampai sekarang Harry gak mau memberitahukan siapa namanya pada Tante Mayang. Yang jelas keputusannya diambil karena balasan yang diminta terlalu berisiko untuk masa depan Harry sendiri. Meskipun begitu, Harry tetap berjanji akan mencari jalan lain ya, walaupun butuh waktu lebih lama. Jelas Tante Mayang kecewa. Harapan yang sempat ia gantungkan sepenuhnya pada Harry runtuh perlahan. Tapi Mayang juga sadar nggak ada hak untuk memaksa. Hanya aja di wajahnya terlihat jelas ia kehabisan arah. Di dalam kamarnya, Akila rupanya mengambil keputusan menelpon Dr. Alma. Akila sadar guys, ada yang gak baik-baik aja dalam dirinya. Perubahan emosinya terlalu cepat, terlalu dalam, dan percakapannya dengan Fatah semalam seakan menjadi pemicu yang membuka kembali luka lama. Akila tahu ini bukan sekedar perasaan biasa. Ada sisi dirinya yang kembali goyah. Ya mungkin karena BPD yang selama ini ia coba kendalikan. Dan kali ini Akila merasa butuh seseorang yang benar-benar bisa mengerti. Setelah berganti pakaian, Akila kembali ke ruang tamu nih menemui Harry. Namun sikap Akila masih terasa asing. Senyumnya tipis seperti dipaksakan. Tatapannya bahkan enggan bertemu langsung dengan Harry, seakan sengaja menghindar. Pastinya dong ya, Harry hanya bisa menahan peri itu dalam diam. Harry tetap tersenyum, berusaha setenang mungkin menceritakan rencananya, yaitu ingin menemui Kalena, lalu nantinya akan berkunjung ke rumahnya Mohan dan Zara. Tapi respon Akila datar guys, nggak ada antusias, nggak ada rasa ingin tahu. Padahal biasanya Akila selalu bersemangat jika menyangkut tentang Jaya. Bukan hanya emang ya, Akila kan belum sempat mendengar cerita pertemuan Jaya dengan papanya. Bahkan tadinya Akila berharap ada solusi untuk masalah papanya nanti. Namun kini semua itu seperti hilang. Akila hanya menyampaikan secara singkat bahwa ia berencana menemui Dr. Alma tanpa penjelasan lebih detail, tanpa membuka ruang untuk Harry ikut memahami. Perubahannya terasa begitu drastis guys, seolah Akila perlahan menarik dirinya untuk keluar dari kehidupan Harry, dan juga seakan menutup pintu bagi Harry untuk masuk lebih jauh ke dalam dunianya lagi. Meskipun begitu ya, di akhir pertemuan singkat itu Akila tetap memberi satu hal kecil, senyum manis dan lambaian tangan. Sederhana tapi cukup untuk membuat Harry bertahan pada satu harapan, bahwa di balik semua perubahan ini, Akila yang ia kenali masih ada. Sementara itu Fatah udah nyampe ke rumah nih. Dengan senyuman yang ia paksa hangat, Fatah langsung memeluk Mama Amanda, berusaha menghiburnya seolah Fatah baik-baik aja. Padahal dalam hatinya justru Fatah yang jauh lebih hancur. Perceraian orang tuanya benar-benar meninggalkan luka. Tapi Fatah mencoba memahami, mungkin ini memang jalan terbaik daripada terus hidup dalam pertengkaran. Seenggaknya keduanya punya kesempatan untuk bahagia dengan jalan masing-masing. Sayangnya Mama Amanda belum sampai di titik itu. Hatinya masih penuh luka guys, dan dendam pada Jordan. Bahkan Amanda cerita nih tentang rencananya akan membawa masalah pembagian harta perusahaan mereka ke pengadilan. Ironisnya ya, tadinya Amanda yang bersikeras nggak peduli soal harta, asalkan perceraian segera terjadi. Tapi kini berbeda guys, Amanda nggak rela jika suatu hari nanti siapapun yang jadi pasangan baru Jordan ikut menikmati apa yang mereka bangun bersama. Pastinya ya, Fatah mencoba menenangkan, mengingatkan bahwa harta pribadi mamanya jauh lebih besar, jauh lebih kaya lah dibandingkan aset perusahaan itu. Tapi nasihatnya belum mampu meluluhkan hati Amanda guys, karena Amanda masih tetap pada keputusannya karena terlalu larut dalam emosinya. Dan Fatah tahu jika ini terus berlanjut, mental mamanya sendiri yang perlahan bisa runtuh.
Beralih ke Rose alias Zara yang memilih melanjutkan harinya. Bersama Pak Bos Ken, mereka menata ruang tunggu tamu di perusahaan. Namun di tengah kesibukannya, Ken memperhatikan hari ini Zara terlihat berbeda. Lebih ringan, lebih hidup. Hal itu membuat Ken ikut senang, tapi juga penasaran. Maka Ken menanyakan perkembangan hubungan Zara dengan Fatah. Zara sih senyum tipis ya, lalu bercerita secukupnya kalau dirinya memilih pasrah. Berhubung Ken udah tahu sebagian detail terkait kekurangan genetik keluarga Alferic, maka Zara pun sedikit sharing kalau hal itu jadi salah satu yang buat hubungannya dengan Fatah menjadi rumit. Ken sih mendengarkan dengan tenang ya. Sebenarnya Ken siap menerima apapun yang terjadi, bagaimana kondisi Zara. Bahkan jika suatu hari nanti Zara benar-benar menjadi bagian dari hidupnya. Tapi Ken bukan tipe yang memaksa perasaan. Dengan lembut nih, Ken mencoba memberi sudut pandang lain dari sisi medis. Menurutnya masih ada kemungkinan gen itu nggak diwariskan pada keturunan dari pihak perempuan. Ken ingin Zara tetap percaya diri, nggak menyerah hanya karena ketakutan yang belum tentu terjadi. Lebih dari itu, Ken percaya pada satu hal. Jika dua hati memang saling menemukan, maka sekuat apapun rintangannya, mereka akan tetap sampai pada satu titik yang sama, komitmen yang bernama pernikahan. Itu menurut Ken guys. Namun Ken lupa bahwa di dunia ini ada sesuatu yang berjalan di luar logika perasaan, takdir dan perjodohan. Dua hal yang gak selalu membutuhkan cinta atau bahkan benci. Karena jika memang sudah ditetapkan, dua orang tetap akan dipertemukan, berjalan berdampingan sebagai suami istri dan membangun kehidupan bersama apapun cerita yang mengawali mereka.